Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu kecepatan linear dan kecepatan angular atau kecepatan sudut. Kita bahas dulu yang kecepatan linear. Yang pertama, kecepatan linear. Seperti yang kita ketahui, yang namanya kecepatan itu kan besaran vektor. Ya kan? Kecepatan linear, kecepatannya adalah besaran vektor. Yang namanya besaran vektor itu pasti punya nilai atau besarnya ya, besarnya plus arah. Nah, nilainya ini atau besarnya kecepatan linear ini sama dengan kelajuan linear. Kelajuan linear. Kalau kita ambil lagi contoh gerak melingkar dari sebuah partikel yang tadi, karena GMB itu kan kecepatannya tetap, arah kecepatannya saya misalkan aja berlawanan jarum jam atau seperti ini. Kalau besarnya kecepatannya ini telah tetap, ini kan hampir sama dengan di GLB. Di GLB kecepatan linearnya itu kan sama dengan jarak dibagi waktu, jarak yang ditempuh dibagi waktu. Di GLB, kita tulis di sini ya, GLB. Di GLB, V itu sama dengan S per T. Di mana S-nya itu adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan T-nya adalah waktu. Sekarang kita coba terapkan pada GMB. Misal aja di GMB ya. Misal saja untuk satu kali putaran. Jadi satu putaran jarak yang ditempuh itu kan sama dengan keliling lingkaran. Jadi S-nya ini, S sama dengan keliling lingkaran. Nah, kita tuliskan di seperti ini. Keliling lingkaran. Rumusnya keliling lingkaran gimana? 2 pi dikali R. R-nya adalah jari-jari. Nah, ini adalah R. Kemudian waktunya bagaimana? Waktu satu kali putaran itu apa? Nah, waktu satu kali putaran, T. Satu putaran. Waktu untuk satu kali putaran itu kan sama aja dengan periode. Atau disimbolkan T besar. Nah, kita geser ke atas. Kalau begitu, kita bisa dapatkan besarnya kecepatan linear pada GMB. V masih ikuti seperti ini. V sama dengan S per T, tapi S-nya kita ganti 2πr. Berarti V sama dengan 2pi dikali dengan R dibagi T-nya satu putaran atau periode. Berarti T besar. Nah, ini adalah rumus yang kita dapatkan untuk kecepatan linear. Besarnya kecepatan linear sama dengan 2pi dikali R dibagi periode atau T. Ingat, T periode, 1 per periode itu sama dengan frekuensi. Berarti bisa kita rubah lagi. Kita rubah berarti V itu juga sama dengan 2pi dikali R dikali frekuensi. Nah, ini adalah bentuk yang kedua dari besarnya kecepatan linear atau kelajuan linear. Nah, kita kasih keterangan T-nya tadi apa? T-nya itu adalah periode. Satuannya sekon. Kemudian F tadi apa? F-nya adalah frekuensi. Satuannya hertz. Kemudian R tadi apa? R ini kalau bendanya ada di tepi lingkaran seperti ini, itu sama dengan jari-jarinya. Jadi R ini bisa kita sebut jari lingkaran. Jari-jari lingkaran, tak tulis gini ya. Jari-jari lingkaran, satuannya meter. Atau bisa juga kita sebut sebagai jarak ke pusat lingkaran. Kalau misalnya nanti ada suatu lingkaran atau piringan, terus bendanya ditaruh di sini. Nanti R yang dimasukkan di sini bukan R-nya lingkaran, bukan R-nya piringan, tapi R-nya di sini. Jarak sini sampai ke sini. Nah, ini ya. Berarti dia bisa kita definisikan juga
jarak ke pusat lingkaran. Satuannya juga sama, meter. Kemudian ada V tadi apa? V ini adalah kelajuan. Atau apa? Besarnya kecepatan. Satuannya meter per sekon. Nah, itu tadi kecepatan linear. Sekarang yang kedua. Yang kedua kita bahas adalah kecepatan anguler. Apa itu kecepatan anguler? Kecepatan anguler itu juga disebut sebagai kecepatan sudut. Kecepatan anguler ini merupakan besarnya sudut. Jadi dia adalah besarnya sudut yang ditempuh oleh jari-jari tiap satuan waktu. Kalau kita gambarkan, misalnya ini adalah sudut acuannya, misalnya posisi awalnya ada di sini kan, bendanya ada di sini posisi awalnya. Jadi ini adalah sudut acuan atau theta 0. Kemudian pada selang waktu tertentu, benda ini bergerak sampai di, misal aja di sini. Awalnya kan di sini. Kemudian sampai di sini. Ini kita kasih tanda theta 1. Jadi pada selang waktu tertentu dari sini sampai ke sini, ini adalah waktunya adalah T, sudut yang ditempuh adalah sebesar ini. Nah, ini adalah besarnya sudut yang ditempuh. Kita tulis di sini ya, sudut yang ditempuh. Sudut yang ditempuh ini kita tulis sebagai theta misalkan. Tulis sebagai theta gini aja. Atau bisa juga kita tulis delta theta atau delta theta. Delta theta itu artinya dia selisih antara theta 1 dikurangi theta 0. Kalau theta 0-nya 0 berarti kan sama aja dengan theta gitu dok lah. Di mana theta ini satuannya apa? Theta itu kan posisinya, sudutnya, satuannya adalah radian. Nanti kita jelaskan radian itu seberapa. Dari definisi ini tadi, kecepatan anguler itu kan besarnya sudut yang ditempuh oleh jari-jari tiap satuan waktu. Berarti sudut tiap satuan waktu, sudut per waktu. Nah, berarti kalau kita tuliskan secara matematis, kecepatan anguler itu kita simbolkan omega sama dengan besarnya sudut yang ditempuh. Berarti kita tulis theta atau delta theta sama aja ya. Delta theta dibagi dengan satuan waktu T. Nah, ini adalah rumus dasarnya. Dari sini juga bisa kita gali menjadi delta theta itu sama dengan omega dikali T. Delta theta tadi dengan theta 1 dikurangi theta 0. Theta 1 dikurangi theta 0 sama dengan omega kali T. Oh, berarti bisa kita dapatkan theta akhirnya itu sama dengan theta 0 ditambah omega dikali T. Ini kalau kita mau mencari persoalan terkait kinematika dari GMB. Nah, ini adalah kinematika GMB. Oke, kita geser ke atas. Nah, dari rumus dasar yang ini tadi, kalau kita misalkan untuk satu kali putaran gitu, misal satu putaran. Nah, misal satu putaran, berarti bisa kita dapatkan omeganya itu sama dengan tetanya satu putaran sebesar theta misal dibagi satu kali putaran. Waktu satu kali putaran itu kan periode T besar. Nah, kita kasih keterangan di sini berarti ya, T-nya ini adalah theta, sorry ya, theta satu putaran. Satu putaran itu kan sama dengan berapa derajat? 360 derajat. 360 derajat itu sama juga dengan 2 pi radian.
Kita tulis 2 pi rad. Nah, berarti omega ini sama dengan 2 pi dibagi T. Dengan satuan 2 pi kan tadi apa? Radian. Periode satuannya adalah sekon. Omega sama dengan 2 pi dibagi T. Radian per sekon. Loh, tadi kan kita juga sudah ketahui bahwasanya seperti 1 per T itu kan sama dengan frekuensi. Berarti bisa kita rubah lagi menjadi omega sama dengan 2 pi kali F. Lah, omega 2 pi per T juga omega sama dengan 2 pi kali F. Ada beberapa tambahan yang perlu kalian ketahui. Kalau tadi kan 1 putaran itu sama dengan 2 pi radian, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kalau misal 1 radian itu sama dengan berapa derajat? Ayo. Berapa derajat? Tadi kan 1 putaran itu sama dengan 360 derajat, ya kan? Sama dengan 2 pi radian. Berarti 1 radian itu kan sama dengan 360 derajat dibagi 2 pi. Sama dengan 360 derajat dibagi 2 kali pi itu berapa? 3,14 ya. Ini pi. Nah, berarti di sini adalah 6,28. 360 dibagi 6,28 itu sekitar, berarti 1 radian itu sama dengan 57,32 derajat. Nah, terus nanti kalian juga pasti akan ketemu yang namanya RPM. RPM atau itu singkatan dari rotation per minute. Nah, kayak gini. RPM, rotasi per menit. Berarti putaran per menit. Putaran per menit. Misal, contoh gini. Example, contohnya adalah berapa ya? 60 RPM misal. 60 RPM. 60 RPM ini bisa kita maknai dia itu adalah kecepatan sudut. Misal, jadi kita maknai pertama dia sebagai omega. Omega berarti rotasi per menit, sedangkan omega itu satuannya apa? Radian per sekon. Berarti kita rubah. Omega sama dengan 60 rotasi, satu putaran berapa radian? 2 pi. Berarti dikali 2 pi radian dibagi, ini per menit. Berarti kalau kita rubah menjadi per sekon, berarti di sini adalah per 60 sekon, radian per sekon. Berarti 60 coret. Berarti sama dengan 2 pi radian per sekon. Dari 60 RPM bisa kita dapatkan omeganya itu adalah 2 pi radian per sekon. Selain itu, dari 60 RPM atau dari RPM ini bisa kita maknai juga menjadi frekuensi. Tergantung kebutuhan nanti di soalnya bagaimana. Frekuensi. Frekuensi itu apa sih? Frekuensi itu tadi kan banyaknya putaran dibagi waktu. Banyaknya putaran berapa? 60 putaran atau 60 rotasi. Berarti dia sama dengan 60 putaran, ya kan? Per waktunya berapa? Per menit. Berarti 1 menit ini kan. Nah, 1 menit berapa sekon? 60. Loh, berarti bisa kita dapatkan frekuensinya adalah ini kan coret. Berarti coret-coret itu bukan habis terus 0 enggak loh ya, tapi sama dengan satuan frekuensi Hertz. Gitu. Jadi dari RPM itu bisa kita cari atau bisa kita gali omeganya, kecepatan sudutnya, atau juga frekuensinya. Tergantung kebutuhan soal. Terus ada lagi yang namanya RPS. RPS atau rotation per sekon. Contoh, example,
Misal tadi 60, kita tetap ya 60 rps misalnya. Rotasi per sekon. Berarti bisa kita manai, kalau kita mau manainya menjadi omega atau kecepatan sudut sama dengan 60 dikali satu rotasi berapa radian? 2pi. Nah, 2pi radian ya kan. Per sekon. Lah, kan sudah per sekon, berarti yo sudah per sekon berarti. Kan satuan dari omega itu adalah radian per sekon. Berarti sama dengan 60 kali 2, 120 pi radian per sekon. Nah, terus kalau kita mau mencari frekuensinya gimana? Frekuensi itu adalah N per T. Berarti sama dengan N-nya berapa? 60 rotasi. Waktunya dalam satuan sekon. Per sekon sudah, berarti per 1 sama dengan 60 Hz. Kecepatan linear tadi sudah, terus kecepatan angular juga sudah. Nah, sekarang yang ketiga yaitu hubungan antara mereka berdua. Hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan angular. Hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan angular atau kecepatan sudut. Pada kecepatan linear tadi kita dapatkan V itu sama dengan 2pi dikali R dibagi dengan T. Sedangkan pada kecepatan angular atau kecepatan sudut, omega itu sama dengan 2pi per T. Nah, lihat, di sini ada 2pi per T, di sini ada 2pi per T. Berarti bisa kita simpulkan V itu sama dengan omega dikali dengan R. Nah, ini adalah hubungan mereka berdua. Ada apa? Ada orang ketiga yaitu R. R-nya itu siapa? R-nya adalah jari-jari. Atau kalau misalkan nanti partikel atau titik partikelnya itu tidak ada di ujung lingkarannya, berarti dia atau sama dengan juga jarak ke pusat lingkaran. Satuannya apa? Meter. Kemudian omega tadi apa omega? Omega itu kan kecepatan sudut. Sudut satuannya radian per sekon. V kecepatan linear. Linear satuannya apa? Meter per sekon. Oke, di sini ada contoh soal. Berarti contoh soal keberapa ini? Contoh soal ketiga ya. Sebuah roda dengan diameter 100 cm. Berarti diameternya sama dengan 100 cm. Kalau diameternya 100, berarti R-nya gimana? R sama dengan setengahnya kan, 50 cm. 50 cm itu berapa meter? Setengah meter. Berputar beraturan dengan kelajuan sudut 30 rpm. Berarti omeganya sama dengan 30 rpm. Ingat, omega itu adalah satuannya radian per sekon. Berarti kita rubah 30 satu rotasi. Berapa radian? 2pi. Berarti dikali 2pi dibagi per menit. Berarti di sini kita rubah menjadi 60 sekon ya kan. Ini satunya sudah menjadi radian per sekon. 30 kita coret dengan ini, berarti di sini ada 2. Nah, di sini ada 2 coret, di sini ada 2 coret. Tinggal pi saja. Berarti sama dengan pi radian per sekon. Itu adalah omeganya. Yang ditanya apa? Berapa kelajuan linear dari titik yang berada pada pinggir roda? Yang ditanyakan adalah V sama dengan berapa, gitu kan? V itu kan tadi hubungan antara mereka bertiga, hubungan mereka berdua, yaitu kecepatan linear dan kecepatan sudut apa? Omega dikali dengan R, sama dengan omeganya udah dapat pi. R-nya berapa? Setengah meter dikali setengah, berarti sama dengan 0,5 pi.
Satuan kecepatan linear meter per sekon. Nah, contoh soal lagi. Contoh soal keberapa ini? Keempat. Sebuah piringan hitam bergaris tengah 50 cm. Garis tengah berarti piringan hitam loh ya. Berarti dia diameternya sama dengan 50 cm. Berputar beraturan dan dalam 5 menit mampu berputar 100 putaran. Nah, 5 menit berarti waktunya sama dengan 5 menit. Bukan lagi loh ya. Berputarnya 100 putaran berarti N-nya sama dengan 100 putaran. Lihat, kalian perlu cermati di sini. 5 menit mampu berputar 100 putaran. Kan bisa kita rubah menjadi RPM tadi kan? Berarti dari sini kita bisa maknai menjadi dua hal. Apa tadi ayo? Omega. Nah, omega sama dengan 100 per 5 RPM ya kan? RPM. Kalau kita rubah, kan satuan omega kan apa? Radian per sekon. Berarti 100 per 5 dikali rotasi. Satu rotasi berapa radian? 2 pi dibagi menit. Berarti dikali 60 radian per sekon. 100 bagi 5 itu berapa? 20 kan? 100 bagi 5 ini 20. 20 kita coret lagi dengan yang bawah. Berarti di sini ada 3. 2 per 3 pi. Berarti sama dengan 2 per 3 pi radian per sekon. Ini kalau kita mau mencari omega. Terus satunya lagi apa? Bisa kita dapatkan frekuensi juga. Frekuensi tadi apa? Banyaknya putaran dibagi waktu. Sama dengan putarannya berapa? 100. Waktunya berapa? 5 menit. Berarti 5 dikali 60 sama dengan ini coret 10. Coretnya pakai merah ya, merah. Bagi 5 habis, bagi 5 2. Bagi 2 habis, bagi 2 3. Loh, berarti sama dengan 1 per 3 Hz. Nah, kembali ke soal. Sebuah titik A berada pada piringan hitam dan berjarak 5 cm. Nah, ini adalah pengecohnya. Kalau tadi D 50 cm, bukan berarti titik A-nya itu ada di ujung piringannya, tapi dia ada di 5 cm dari pusat lingkaran. Berarti R-nya itu sama dengan 5 cm. Bukan 25 cm loh ya, bukan setengahnya diameter. Tapi 5 cm dari pusat, berarti sama dengan berapa ini? 5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Terus yang ditanyakan apa? Hitunglah kelajuan linear dan kelajuan sudut. Yang ditanyakan V-nya ini sama dengan berapa, omeganya sama dengan berapa. Kita geser ke atas. Nah, untuk menghitung V ini bisa kita pakai dua cara. Pakai omega atau pakai frekuensi. Kalau pakai misalkan cara satu ya, cara satu. Ini kita mau pakai yang omega, berarti V sama dengan omega dikali R. Sama dengan omega kayak berapa? Kan udah ketemu tadi, 2 per 3 pi radian per sekon. Dikali R, R-nya berapa? R-nya 5 dikali 10 pangkat min 2. Sama dengan berapa yo? 2 kali 5, 10, berarti 10 per 3 sama dengan 10 per 3 pi dikali 10 pangkat min 2. 10-nya ini berarti menjadi min 1 di sini. Berarti 1 per 3 dikali 10 pangkat min 1 pi. Atau kalau mau ditulis dalam bentuk desimal, 1 per 3 itu berapa? 0,3 ya kan? 0,3 tapi dikali 10 pangkat min 1. Berarti di sini adalah 0,0333 terusnya itu. Satuan? Oh, pi-nya kelupaan. Oh, ini ada pi. Meter per sekon. Nah, udah dapat V-nya. Cara yang kedua, cara 2, kita mau pakai yang misalkan mau pakai frekuensi, Pak. Saya nggak mau pakai omega, mau pakai frekuensi. Iya, wes nggak apa-apa. Berarti V sama dengan 2pi dikali R dikali F.
sama dengan 2pi dikali R-nya berapa? 5 kali 10 pangkat min 2. Frekuensinya berapa? Sepertiga. Tuh, sama atau bolak-balik sama lagi. 2/3, 5. Nah, hasilnya pasti sama. 0,033 pi meter per sekon. Terus, enaknya kalau pakai V sama omega kali R, kita tadi sudah ketemu omeganya 2/3. Omeganya udah diketahui, udah kita temukan di awal. Ya kan? Berarti langsung aja. Omega sama dengan berapa tadi? 2/3 pi radian per sekon. Nah, sekarang biar lebih paham, dicoba, pasti harus praktek, harus nyoba ngerjakan soal. Nah, ini ada soal latihan berapa ini? Soal latihan 2 ya. Latihan 1 ada di akhir part yang pertama, ini adalah part yang kedua. Suatu materi melakukan gerak melingkar beraturan dengan 120 rpm dan jari-jarinya 10 cm. Maka disuruh nyari yang benar. Berarti kamu harus nyari satu persatu, periodenya dulu ketemu berapa. Cocok nggak dengan ini? Frekuensinya ketemu berapa? Kecepatan angular ketemu berapa? Dan seterusnya. Oke, demikian akhir dari part yang kedua. Silahkan untuk dilanjutkan belajarnya pada part yang ketiga, atau kalau mau istirahat sebentar sambil minum, sambil santai-santai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.